Sobat calon guru semuanya, masa sanggah merupakan suatu masa kesempatan yang diberikan oleh panitia seleksi nasional ya untuk pelamar CPNS maupun juga P3K ketika tidak lulus seleksi administrasi. Dengan kita di sini memanfaatkan kesempatan mengubah status kelulusan yang awalnya TMS menjadi MS. Dan salah satu faktor penentu untuk sanggah kita diterima yang mana nanti akan bisa mengubah yaitu status lulusan TMS menjadi MS itu adalah dari alasan sanggah yang tepat ya, yang sesuai dengan alasan TMS dari verifikator, dan tentunya kita menggunakan kalimat singkat, jelas, dan padat teman-teman. Dan pada video ini kita akan memberikan 22 contoh alasan sanggah P3K maupun juga nanti akan bisa digunakan untuk sanggah CPNS yang tentunya singkat, jelas, padat, dan juga tidak bertele-tele. Nah, di sini kita sesuaikan dengan alasan TMS dari verifikator masing-masing. Kira-kira bagaimanakah contohnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini nanti teman-teman ketika sudah memasuki masa sanggah, maka teman-teman mengisi form sanggah. Nah, untuk mengisi form sanggah, nah di sini kita tuliskan alasan sanggah di sini ya. Nah, di sini kita untuk menuliskan alasan sanggah itu kita dasarkan yaitu dari alasan sanggah, alasan tidak lolos. Ini misalkan adalah terkait tentang surat pernyataan. Yang mana di sini disampaikan bahwa untuk butir-butir dalam dokumen di surat pernyataan tidak lengkap sesuai dengan format instansi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita mengajukan sanggah di masa sanggah itu kita nggak ada nih untuk tombol mengunggah ulang. Nah, kita hanya bisa memberikan alasan sanggah saja di sini ya. Kita nggak bisa untuk mengganti berkas yang sudah kita upload sebelumnya. Dari sini nanti sanggah itu adalah kita minta verifikasi ulang kepada verifikator untuk memeriksa manakala dari verifikator itu telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dikarenakan kekurang cermatan ya. Nah, di sini sebagai contoh untuk alasan sanggah ya, misalkan di sini kita ambilkan contoh yaitu untuk ketika kita itu dinyatakan tidak lulus di bagian surat pernyataan, contohnya adalah misalkan seperti ini. Nanti silakan dari 22 contoh alasan sanggah disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Misalkan saya sudah memastikan kembali bahwa surat pernyataan yang diunggah sudah sesuai ya dengan format dan ketentuan dari instansi, serta butir-butir dalam surat pernyataan sudah lengkap, mohon diperiksa kembali. Kemudian contoh kedua misalkan adalah saya sudah memeriksa kembali dan memastikan bahwa surat pernyataan yang saya unggah sudah sesuai dengan format yang ditetapkan oleh instansi, tidak ada penambahan atau pengurangan kalimat atau dokumen tersebut, saya mohon kesediaannya untuk melakukan pengecekan kembali. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Ini adalah sebagai contoh alasan sanggah yang pertama dan kedua. Dan berikutnya teman-teman nanti ketika sudah menuliskan alasan sanggah, mungkin kalian juga diperbolehkan ya untuk menambahkan link drive. Link drive itu namun isinya adalah memperkuat, yaitu untuk alasan sanggahnya. Bukan berarti kita mengganti dokumen ya. Kemudian di sini kita checklist, kemudian nanti kalian klik akhiri proses sanggah, maka sanggah akan terkirim ya. Kemudian contoh yang lain, ini misalkan saja teman-teman yang tidak lulusnya karena KTP tidak sesuai dengan persyaratan, misalkan KTP-nya mungkin buram atau mungkin apa, atau mungkin nggak asli gitu ya. Nah, sebagai contohnya mungkin nanti kalian bisa adopsi ya, yaitu terima kasih sebelumnya kepada tim verifikator atas kerja kerasnya ya. Saya diberitahu bahwa KTP saya yang saya unggah dianggap tidak memenuhi syarat. Namun dokumen yang saya kirimkan adalah asli dan sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Mohon dilakukan pengecekan kembali. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu contoh untuk KTP tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang contoh kalau misalkan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dilamar misalkan. Nah, misalkan sebagai contohnya ini adalah di sini pendidikan terakhir saya telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk pendaftaran. Saya mohon kesediaannya untuk memeriksa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian juga bisa menambahkan misalkan kualifikasi pendidikannya, misalkan saya itu melamar P3K guru misalkan. Kualifikasi pendidikan saya itu adalah PKN, kemudian formasi yang saya lamar itulah guru kelas SD. Nah, kalau misalkan dianggap kualifikasi pendidikan kita nggak sesuai, maka kita sampaikan saja pendidikan terakhir saya adalah PKN dan menurut surat edaran linearitas ijazah P3K 2004
Ini linear dengan formasi guru SD. Nah, mungkin bisa ditambahkan kata-kata seperti itu ya untuk memperkuat lagi teman-teman. Kemudian untuk contoh berikutnya yaitu misalkan pakaian dalam pas foto tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini misalkan saja adalah saya mohon maaf, namun dengan hormat ingin menyampaikan bahwa pas foto yang saya unggah sudah memenuhi ketentuan, yaitu menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah. Saya mohon kesediaannya untuk memeriksa kembali. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Nah itu. Kemudian kita lanjutkan contoh untuk surat pernyataan dan surat lamaran tidak sesuai. Manakala di sini ada dua berkas yang dianggap nggak sesuai ya. Mungkin di sini kita bisa berikan contoh alasan sanggahnya adalah seperti ini. Surat pernyataan dan surat lamaran tidak sesuai. Saya telah memeriksa kembali dan memastikan bahwa surat pernyataan serta surat lamaran yang saya unggah sudah sesuai dengan format yang ditetapkan oleh instansi. Tidak ada penambahan atau pengurangan kalimat dalam kedua dokumen tersebut. Saya mohon kesediaannya untuk melakukan pengecekan kembali. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Itu. Kemudian contoh untuk ijazah tidak sesuai dengan persyaratan instansi misalkan. Nah, di sini adalah saya mohon maaf, namun dengan hormat ingin menyampaikan bahwa saya telah membaca persyaratan dengan cermat dan sudah mengunggah ijazah sesuai dengan ketentuan yang diminta. Saya mohon agar dapat dipertimbangkan kembali ya. Terima kasih. Mungkin kalau misalkan di sini ada kata-kata ijazah, ini misalkan ada ijazah tidak asli, maka kan yang diminta asli ya. Kalau misalkan kalian sudah melampirkan ijazah yang asli, tuliskan saja ijazah saya sudah asli gitu ya. Tambahin seperti itu. Nanti disesuaikan dengan redaksi kasus masing-masing. Kemudian contoh yang keenam, misalkan untuk transkrip ya, transkrip nilai yang tidak terunggah misalkan. Nah, terima kasih atas informasinya. Dengan hormat saya ingin mengajukan sanggahan. Pada saat proses pendaftaran sebelumnya, saya yakin telah mengunggah file transkrip nilai sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Saya mohon kesediaannya untuk melakukan pengecekan kembali. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Nah, itu sebagai contohnya, nanti silakan diperkuat dengan argumen masing-masing ya. Contoh yang ketujuh, ini adalah misalkan ada untuk P3K di jabatan tertentu, misalkan ada persyaratan usia tertentu, maka teman-teman bisa memakai ini ya. Misalkan dengan hormat saya mohon agar dilakukan pengecekan kembali berdasarkan dokumen yang saya telah unggah, usia saya sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasamanya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lagi misalkan akreditasi program studi, kan ada beberapa instansi yang mempersyaratkan akreditasi ya. Misalkan akreditasi program studi ini. Dengan hormat saya telah memeriksa kembali di laman resmi BAN PT dan menemukan bahwa akreditasi program studi sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Saya mohon kesediaannya untuk melakukan pengecekan ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Misalkan akreditasi itu kan yang benar biasanya itu kan sesuai dengan tahun kelulusan ijazah ya. Namun kalau misalkan di tempat kalian itu instansinya boleh menggunakan yang akreditasi terbaru ya, ini disesuaikan saja ya. Pokoknya kita cermati seluruh pengumuman yang ada di instansi masing-masing. Kemudian contoh misalkan kalau di sini scan PDF dikatakan buram ya. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu verifikator yang telah memeriksa seluruh berkas saya. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah mengunggah file scan asli ijazah dalam format PDF dan ukuran yang sesuai. Setelah saya periksa, dokumen tersebut sudah benar, jelas dan tidak buram. Saya mohon kesediaannya untuk melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen tersebut dan saya berharap Bapak Ibu dapat mempertimbangkan kelulusan berkas administrasi saya. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu kalau misalkan dokumen itu dianggap nggak lengkap nih. Nah, ini mungkin bisa menjadi contoh. Saya telah memastikan bahwa seluruh persyaratan seleksi administrasi telah dipenuhi dengan melampirkan dokumen asli secara lengkap. Namun saya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena alasan kelengkapan berkas. Mohon untuk dapat dipertimbangkan kembali situasi ini ya. Terima kasih. Mungkin kalian dalam satu tombol upload itu ada surat pernyataan yang terdiri dari 2 lembar. Surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak minta pindah penempatan. Kalau misalkan kalian yakin sudah menyampaikan keduanya, ini adalah dalam satu file di tombol yang sama, maka kalian bisa menggunakan kalimat sanggah ini bisa juga ditambahi ya, yaitu dokumen yaitu berkas surat pernyataan 5 poin dan pernyataan tidak minta pindah sudah terupload, mohon diperiksa kembali. Kira-kira seperti itu.
Kemudian contoh kalimat sanggah untuk surat kesehatan misalkan. Mungkin di daerah kalian, mungkin di instansinya itu mempersyaratkan surat yaitu kesehatan. Nah, sebagai pelamar, saya ingin menyampaikan sanggahan saya mengenai surat kesehatan yang saya lampirkan. Setelah saya periksa surat kesehatan yang saya lampirkan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam persyaratan. Dan saya harap Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan kembali kelulusan berkas administrasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kemudian yang ke-12, surat pernyataan tidak sesuai misalkan dengan format instansi maupun juga ketentuan. Nah, di sini adalah kita ganti ya. Kalau misalkan di sini CPNS tuh teman-teman mendaftarnya apa? Apakah CPNS, apakah P3K? Misalkan P3K guru misalkan. Nah, sebagai pelamar P3K guru misalkan atau P3K teknis, P3K kesehatan, saya mohon maaf atas kelalaian saya dalam membaca setiap poin dengan teliti. Nah, namun saya berharap Bapak Ibu verifikator ini dapat mempertimbangkan untuk meloloskan berkas ini, mengingat berkas yang saya unggah sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya dan kesalahan hanya terletak pada satu titik poin ini saja. Ini mungkin nanti terima kasih atas perhatiannya ya. Dan berikutnya kita lanjutkan, yaitu misalkan surat pengalaman kerja tidak sesuai. Nah, di sini teman-teman bisa juga untuk menuliskan ya, misalkan surat pengalaman kerja tidak sesuai. Terima kasih kepada tim verifikator, mohon maaf sebelumnya setelah saya unggah dan periksa kembali dokumen yang saya kirimkan itu sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk telah dibubuhi dengan materai. Surat pengalaman kerja di bidang yang relevan juga telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan mencantumkan masa kerja paling singkat 2 tahun sesuai dengan persyaratan pada posisi yang dilamar. Oleh karena itu, mohon kesediaannya untuk melakukan pengecekan ulang. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Contoh lagi yaitu misalkan sertifikat kompetensi tidak terunggah misalkan. Untuk yang teman-teman P3K teknis kan terkadang di sini memerlukan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi tidak terunggah. Dan di sini bisa menggunakan yaitu saya mohon agar hasil seleksi administrasi saya dapat dipertimbangkan kembali. Karena apa? Karena seluruh dokumen termasuk sertifikat kompetensi telah saya unggah dengan benar sesuai dengan panduan yang diberikan. Terima kasih atas perhatian dan juga pertimbangannya. Kemudian yang ke-15, kualifikasi dianggap tidak sesuai nih. Nah, misalkan di sini teman-teman kualifikasi dianggap tidak sesuai. Terima kasih kepada panitia verifikasi atas pelaksanaan tugasnya. Dalam hasil seleksi administrasi saya diberitahu bahwa kualifikasi saya dianggap tidak sesuai dengan formasi apa misalkan ya. Formasinya apa dituliskan, untuk nama posisinya di mana, lokasi penempatan di mana itu bisa juga ditambahkan. Berdasarkan informasi yang saya miliki atau dari pengumuman resmi instansi yang saya lamar, formasi itu mempersyaratkan kualifikasi pendidikan. Nah, kalian sebutkan kualifikasi pendidikannya apa yang sesuai dengan ijazah saya. Saya mohon agar dapat dilakukan pemeriksaan ulang. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Kemudian yang ke-16, misalkan teman-teman itu terdaftar sebagai anggota parpol nih atau partai. Padahal sebelumnya kan di sini sudah saya berikan tutorial ya, bagaimana cara mengecek apakah kita terdaftar di Sipol atau enggaknya. Kalau misalkan terdaftar segera keluar ya. Kalau misalkan di sini kalian sudah keluar, dinyatakan sudah bersih ya ketika cek nik, kalian masih terdaftar di parpol, ya silakan teman-teman di sini buat sanggahan ya. Dengan hormat, saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa ada kekeliruan dalam data keanggotaan partai politik saya. Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah tercatat sebagai anggota partai politik manapun. Mohon kiranya Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan ulang. Terima kasih atas bantuannya. Nah ini. Namun kalian harus keluar dulu ya dari parpolnya. Kemudian yang ke-17, misalkan akreditasi kampus tidak sesuai dengan tahun kelulusan. Nah, teman-teman bisa memakai yaitu dengan hormat, saya telah menyertakan dokumen akreditasi yang sesuai dengan tahun kelulusan saya. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk memverifikasi kebenaran dokumen tersebut. Namun kalian harus memastikan bahwasanya dokumen akreditasinya memang sudah sesuai dengan ketentuan ya. Maka barulah mengajukan sanggah dan menuliskan kalimat sanggah ini. 18, misalkan latar belakang foto tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini kita bisa menuliskan, dengan hormat saya mohon dilakukan pengecekan ulang terhadap dokumen pas foto saya. Saya telah memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan pakaian formal dan juga latar belakang warna merah. Yang namanya pakaian formal, kalau misalkan di instansi kita nggak menentukan boleh pakai jas atau enggaknya, itu kan berarti formal tuh yang jelas rapi formal ya. Nah itu.
yang jelas nggak kaos teman-teman. Oke, berikutnya yang ke-19, misalkan kesalahan dalam ini, kesalahan penempatan formasi misalkan. Kepada YTH yang terhormat panitia seleksi, sehubungan dengan hasil seleksi yang telah diumumkan, saya mohon izin untuk menyampaikan adanya ketidaksesuaian pada penempatan formasi saya. Berdasarkan data pendaftaran, saya telah memilih dan memenuhi semua persyaratan untuk melamar formasi apa disebutkan ini dengan benar ya. Namun dalam pengumuman hasil seleksi saya tercantum pada formasi apa. Nah ini salah, ini adalah dituliskan. Mohon kiranya Bapak Ibu melakukan verifikasi ulang dan memperbaiki kesalahan penempatan tersebut. Terima kasih. Ini kalau misalkan kesalahannya itu terletak pada penempatan formasi. Kemudian misalkan format surat hitam putih atau mungkin scan nggak berwarna nih, maka teman-teman bisa menuliskan dengan hormat, saya mohon maaf atas ketidaksesuaian dokumen yang telah saya unggah sebelumnya. Saya telah mengetahui bahwa beberapa dokumen yang saya kirimkan masih dalam bentuk fotokopi atau hitam putih. Mohon izin mengganti dokumen dengan yang asli. Terima kasih atas pengertiannya. Namun kalau misalkan kita itu minta mengganti, ini saya rasa tidak bisa. Jadi untuk yang 20 ini adalah teman-teman jangan pakai, nanti otomatis ini akan TMS ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman sudah koordinasi, mungkin ada kemudahan dari Pemdanya, diperbolehkan untuk mengganti dokumen dengan menyertakan link Google Drive, ini boleh kalian gunakan seperti itu. Namun sesuai dengan pengalaman, kita nggak boleh untuk mengganti dokumen. Nah kalau misalkan dokumen teman-teman itu adalah dokumennya fotokopian legalis atau apa, dianggap seperti itu, namun kita sudah menyertakan yang asli, maka kalian bisa mengajukan mohon maaf, di sini dengan hormat mohon maaf, di sini dari berkas saya sudah sesuai, berwarna, tidak hitam putih, sudah asli, mohon diperiksa kembali. Nah seperti itu ya. Kemudian berikutnya 21, tidak mengunggah salah satu surat pernyataan misalkan. Nah teman-teman bisa menuliskan, yaitu saya telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dengan mengunggah semua surat pernyataan yang diminta. Mohon dilakukan pengecekan ulang terhadap dokumen yang telah saya kirimkan teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu dokumen tidak asli ya. Nah dokumen tidak asli ini adalah teman-teman bisa menuliskan, saya telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dengan mengunggah dokumen asli misalkan KTP dan seterusnya. Mohon dilakukan pengecekan ulang dokumen yang telah saya kirimkan. Nah kira-kira itu beberapa contoh untuk teman-teman kalimat sanggah P3K, dan semoga yang TMS nanti bisa MS ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.